Kasus Mas Bekhi, antara fakta dan fiktif. 3 saksi makin menjawab jika peristiwa pemerkosaan terhadap santriwati oleh Mas Bekhi adalah fiktif. Bahkan ada saksi fakta yang disebutkan dalam dakwaan JPU telah membantah peristiwa yang disebut-sebut melibatkan dirinya. Bahkan selain sudah bersaksi di atas sumpah, saksi tersebut pun siap bersumpah mubahalah jika namanya dikaitkan dengan peristiwa kedua pukul 2.30 WIB dini hari. Tidak mungkin ada peristiwa itu. Jam segitu saya sudah tidur. Kok dibilang siapkan termos dan air panas ke dia, saksi korban, sebelum kejadian, tegas saksi tersebut. Bahkan saksi mengaku yang tinggal di lokasi tersebut memastikan malam hari hanya ada santri laki-laki di sana. Tidak ada santri perempuan karena hanya hadir pukul 8 pagi sampai 5 sore saja. Tidak hanya itu, didapat juga alat bukti video dan foto yang pada tanggal kejadian kedua justru saksi korban sekitar pukul 10, lagi aktif belajar dan membantu melayani pasien. Banyak senior juga terlihat termasuk yang mengajari saksi korban. Saksi korban dalam video tersebut juga selain terlihat serius menerima arahan, yang bersangkutan sempat tersenyum dan tertawa. Tidak ada cerita seram seperti trauma ketakutan ataupun tekanan psikis apapun. Selain saksi tersebut, saksi lainnya mengungkapkan jiwa sosial Mas Bekhi selama ini terkait membangun tempat terapi dan terapi medis tersebut. Saksi mengaku sering membawa pasien sampai dari pelosok desa terpencil. Jika ditangani di RST tidak bisa maka dirujuk ke rumah sakit dan itu dibantu sepenuhnya Mas Bekhi. Saya berkali-kali mengurus pasien yang begitu, kata saksi. Di tempat terapi juga semuanya dilayani baik dan tidak dipungut biaya alias gratis. Kegiatan sosial Mas Bekhi itu dilakukan di sela-sela kesibukannya mengurus pembangunan pondok, mengurus aneka usaha bisnis maupun mengurus tanah pertaniannya. Kami selalu diajari bagaimana melayani yang terbaik dengan semangat kemanusiaan, kata saksi. Sementara saksi ketiga menceritakan pemberian sanksi 13 orang santri itu karena melanggar aturan DIM yang mewajibkan kegiatan akademik dan sosial berjalan. Saksi menegaskan memang salah satu yang diberikan sanksi adalah saksi korban. Dan itu karena melanggar ketentuan tersebut. Bahkan dari 13 itu ada yang sadar dan kembali aktif 2 orang sehingga sanksinya dicabut. Sebagian memang karena sudah tinggal di luar daerah. Pihak terdakwa tetap berusaha untuk bisa dihadirkan saksi-saksi yang disebutkan dalam dakwaan dan berlangsung alot karena JPU enggan menghadirkan dengan alasan skasi sudah cukup. Padahal ada saksi yang namanya disebutkan dalam dakwaan justru tidak dipanggil. Perdebatan itu terus berlangsung dan selanjutnya menunggu sikap majelis hakim atas hal tersebut. Penasihat hukum bersikap sesuai pasal 160 ayat 1 huruf C KUHP untuk menghadirkannya. Mencari kebenaran peristiwa saja dipersulit, padahal saksi-saksi sudah di BAP, tapi tidak mau dihadirkan JPU. Untuk apa namanya dicatut dalam dakwaan jika memang tidak perlu dihadirkan di sidang? Akal sehat dan nurani keadilan terusik oleh hal tersebut. Tagar dah gitu aja, Gede Pasek Suardika penasehat hukum Mas Bekhi. Terima kasih sudah menonton. Tayangan ini semoga bermanfaat buat kita semua. Pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe, like, lonceng, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman dan saudara kita semua. Sampai jumpa kembali di tayangan berikutnya. Channel Panggilan Jiwa. Terima kasih sudah menonton.